Terkadang si 3D printer ini nih agak lemot nih ngebaca si flash disknya. Nggak cocok nih buat yang nggak sabaran kayak bos saya. Oi. Halo insan bangor, selamat datang di channel YouTube CNC Store Bandung. Nah, saya Hafiz dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Kali ini kita akan mereview 3D printer lagi nih. Ada satu 3D printer yang menurut kita bisa direkomendasikan di kelasnya. Menurut teman-teman apa nih 3D printernya? Nah, bener banget, ini adalah 3D printer dari Allego Neptune 4 Pro. Nah, sebelum ke pembahasan, kita akan berikan video unboxingnya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah video unboxingnya. Nah, itu tadi proses unboxingnya. Sebelum ke pembahasan, kita akan sharing-sharing dulu nih sedikit tentang 3D printer. Jadi kita itu punya beberapa 3D printer. Kita punya Ender 3 yang pernah kita review juga. Kemudian kita punya Flashforge. Kita juga punya Anycubic Cobra 2. Kemudian kita punya Allego Neptune 4 3 Pro. Kemudian kita juga punya Allego Neptune 4 Pro yang ini. Dan untuk 3D printer yang lain kita juga pernah coba dan cukup banyak juga yang pernah kita coba ya. Yang pertama ada Sovol 5 sampai 7, kemudian keluarga Ender lama dari V1 sampai V3. Kemudian kita juga pernah nyoba Kingroon KP3S, kemudian kita juga pernah nyoba Clarity CR10. Kemudian kita juga pernah nyoba Bambu Lab P1P dan masih banyak lagi yang pernah kita coba gitu ya. Jadi ya kita juga bisa gitu ya ngerekomendasiin sedikit-sedikit gitu atau ngebandingin juga sedikit-sedikit tentang 3D printer yang pernah kita coba. Dan terima kasih juga nih kepada teman-teman dan sekolah-sekolah yang udah minjemin 3D printernya untuk kita jadikan referensi. Oke, lanjut kita ke pembahasan. 3D printer ini adalah 3D printer berjenis bedslinger biasa, namun karena ini generasinya yang cukup terbilang baru, sehingga basis firmware-nya itu bukan Marlin, melainkan sudah Clipper firmware. Sehingga meski bedslinger 3D printer ini bisa menyaingi kecepatan tipe Core X ya zaman dulu, meskipun hasilnya sih terbilang kurang begitu bagus ya. Namanya juga marketing gitu ya. Untuk sih kecepatannya agar hasilnya maksimal atau agar hasilnya bagus gitu ya, di kisaran 250 mm per detik. Tapi ini udah lumayan dibandingin Ender 3 yang paling bisa kecepatannya itu 70 sampai 80 mm per detik. 3D printer ini tentunya udah direct extruder karena tipe Bowden extruder udah musnah dan kayaknya nggak akan ada lagi yang produksi. Untuk nozzle suhunya maksimum udah bisa sampai 300 derajat Celcius. Secara teori ini sih udah mantep banget ya. Untuk ngeprint berbagai bahan udah enak lah pokoknya. Oke, kita lanjut ke fiturnya. Di 3D printer ini tentunya udah bisa auto bed leveling karena semua 3D printer zaman sekarang tentunya harus dan wajib banget nih punya fitur ini. Kemudian dia juga udah punya filament detektor. Nah, ini juga fitur wajib yang harus dimiliki oleh 3D printer agar dapat mendeteksi jika filament itu habis. Dan yang terakhir nih, ini memiliki LCD layar sentuh yang sudah berwarna. Nah, kalau kita ngeprint juga kita bisa lihat previewnya langsung nih. Dan kita juga suka banget nih, layarnya gede banget. Oke, kita lanjut ke software slicernya. Nah, di sini yang kita kurang suka karena software slicernya itu dikasih berbasis Cura Slicer zaman dulu, bukan yang terbaru, dimana fiturnya juga sangat-sangat terbatas ya. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir juga, teman-teman bisa pakai slicer yang lain seperti Orca Slicer, Prusa Slicer, dan Cura Slicer yang terbaru gitu. Oke, lanjut ke hasil testing dan hasil printnya. Jujur, 3D printer ini sangat memuaskan dari hasil cetak maupun hasil kecepatannya. Agak sulit memang membandingkan hasil 3D printer ini kalau cuma kita cetak kubus XYZ, 3D bench, kalibrasi testing, dan apapun itu. Yang paling gampang kita ngetes 3D printer itu kita setting di kecepatan yang sama, lalu kita bandingkan hasilnya, atau kita cetak di kecepatan maksimumnya, lalu kita bandingkan hasilnya dan kecepatan cetaknya, seperti itu.
Nah, dari hasil pengalaman saya, jujur ini adalah salah satu 3D printer di kelas 4 jutaan yang hasilnya kita puas banget nih. Nah, makanya itu kita sampai punya 2 yang kita pakai untuk produksi dan kita bikin prototype. Oke, kita lanjut ke segmen kelebihan dan kekurangan 3D printer ini. Kelebihan 3D printer ini yaitu dibandingkan dengan 3D printer yang lain di kelasnya, di generasinya, dan di range harganya, yaitu yang pertama, hasil printnya mantap, balance dengan kecepatan yang terbilang cukup cepat. Maksudnya dengan kecepatan yang sama, 3D printer ini memberikan hasil yang baik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya yang pernah kita coba. Misalnya nih, dengan Cobra 2 ini, gitu. Oke, yang kedua, tampilan yang keren, kokoh, dan durabilitasnya ini mantep banget. Kita udah pakai printer ini selama 7 bulan kurang lebih, dan beneran printer ini dipakai untuk produksi, belum ada yang rusak, dan hasil cetaknya masih konsisten seperti baru. Oke, yang ketiga, karena ini nggak pakai fuel karet, jujur durabilitasnya ini cukup mengesankan dan masih konsisten. Nah, yang keempat, fiturnya udah lengkap banget dan nggak ada fitur-fitur gimmick yang terkadang masih nyusahin gitu ya. Oke, untuk kelebihan yang 5 sudah menggunakan 2 motor stepper di bagian axis Z-nya. Sedangkan untuk merek-merek lain itu masih menggunakan 1 motor stepper saja. Oke, untuk kelebihan yang ke-6 adalah harga yang terbilang cukup murah untuk kualitasnya. Yang paling kocak adalah harga Elego Neptune 4 Pro jelas-jelas versinya yang terbaru terkadang lebih murah dibandingkan Elego Neptune 3 Pro. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangannya. Pertama, kekurangan dari 3D printer ini adalah maintenance-nya. Kita harus sering-sering merhatiin si besi relnya ini. Gak boleh sampai kering kalau gak pengen cepet aus. Nah, resiko kalau aus itu susah banget digantinya. Berbeda kalau kita pakai V-slot yang biasanya aus itu pada cuman bagian rodanya aja dan gampang banget digantinya. Kalau yang ini kemungkinan ausnya itu dua-duanya. Yang pertama itu relnya dan yang kedua itu bagian rodanya. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu dari software slicer bawaannya yang kurang bagus. Namun untungnya bisa dipakai slicer yang lain meskipun nanti previewnya nggak muncul. Kita harus install lagi satu aplikasi tambahan biar si previewnya itu muncul. Nah, untuk kekurangan yang ketiga, ketika mau cetak terkadang si 3D printer ini nih agak lemot nih ngebaca si flash disknya. Nggak cocok nih buat yang nggak sabaran kayak bos saya. Oke, sekian video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman ada rekomendasi 3D printer yang bagus, teman-teman bisa nih komen di bawah. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, komen, dan share video ini. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Dadah!